adik-adik. Adik-adik, yuk kita sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Shalom Private Kids, happy Sunday. Sudah bersukacita adik-adik? Tetap dijaga ya sukacitanya. Dan kita harus jaga apalagi Kak Emi? Kita juga harus menjaga kesehatan dengan cara tetap melakukan protokol kesehatan. Betul sekali. Yuk kita mau kembali sama-sama memuji Tuhan, lebih semangat lagi. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu. Dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan berikan, kami bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang disenangkan atas pujian dan penyembahan kami. Kalau sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan kami hati yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, aduh gimana nih kabarnya? Pasti adik-adik semua happy, adik-adik semua sukacita diberkati Tuhan, ya kan? Adik-adik semua sehat? Kakak berdoa supaya adik-adik semua tetap sehat ya, tetap happy juga, karena Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, jadi adik-adik harus tetap happy. Karena kalau kita happy, daya tahan tubuh kita tetap baik, kita tetap sehat, kita tetap bisa sekolah, tetap bisa main, tetap bisa ngapa-ngapain deh yang adik-adik suka, ya kan? Oke adik-adik, tetap semangat ya, tetap semangat. Dan kakak juga nggak lupa mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year di tahun 2021 ini. Adik-adik, kakak berdoa supaya adik-adik semua tetap semakin sehat, tetap semakin kuat, semakin jadi anak-anak yang luar biasa, jadi anak-anak yang lebih pintar lagi, bisa membanggakan orang tua, bisa jadi berkat buat dimanapun. Dan jangan lupa juga semakin sering baca Alkitab, semakin rajin baca Alkitab, semakin suka memuji Tuhan, semakin apalagi suka menyembah Tuhan, semakin suka berdoa, oke? Nggak hanya menyenangkan hati orang tua, tapi juga semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Oke, adik-adik kalau sudah siap, boleh siapkan Alkitab, siapkan handphone atau tab atau iPad atau apapun yang ada Alkitabnya. Dan juga jangan lupa siapkan notes, oke? Catatan ya, jangan lupa. Adik-adik boleh catat di HP, boleh catat di buku dengan alat tulis dan sebagainya. Silahkan adik-adik. Dan kenapa sih kok kita harus catat firman Tuhan? Kenapa kok kita nggak hanya, ya dengerin aja lah kak, duduk-duduk sambil minum, sambil nyemil gitu. Adik-adik, firman Tuhan itu perkataan Tuhan sendiri loh. Buat adik-adik semua. Dan ini juga buat kakak. Ini buat kita semua. Bahkan juga buat papa mama kalian yang sama-sama dengan kalian hari ini, atau juga saudara-saudara kalian yang mendengarkan juga. Ini firman Tuhan buat kita semua. Dan kalau firman Tuhan, kalau Tuhan itu sudah berbicara, itu artinya adik-adik, itu baik buat kita. Itu luar biasa buat kita. Dan ini juga bisa berguna buat masa depan kita loh. Jadi ini bekal buat kita di masa depan. Jadi kita harus catat, supaya nanti di suatu saat di masa depan, kita bisa baca-baca lagi. Oh iya, hari ini aku belajar tentang ini. Wah, aku jadi ingat, aku bisa belajar lagi. Nah, nanti kita bisa belajar lagi. Oke? Oke adik-adik, yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap kan? Judul firman Tuhan hari ini adik-adik, saya kasih judul, kakak kasih judul, yaitu I will follow God. Sama-sama bilang ya, 1, 2, 3. I will follow God. Sekali lagi, kurang keras kayaknya. Lagi ya, 1, 2, 3. I will follow God. Artinya apa? Artinya aku akan ikut Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Aku akan mengikuti Tuhan. Siapa yang di sini mau ikut Tuhan? Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab adik-adik. Wanita, tokoh Alkitab yang berjenis kelamin wanita. Siapa ya kira-kira ya? Maria. Bukan Maria. Siapa lagi ya? Esther. Oh, bukan Esther juga. Kakak kasih clue ya. Tokohnya ini ada di Perjanjian Lama. Loh, Esther kan di Perjanjian Lama, Kak. Iya, tapi bukan itu yang kita bahas hari ini. Siapa ya? Deborah. Oh, bukan juga. Hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab wanita yang kitabnya ada di sebelum kitab Samuel dan sesudah kitab Hakim-Hakim. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ini jawabannya adalah Ruth. Wah, adik-adik yang jawab Ruth hebat. Adik-adik pintar sekali. Yang belum jawab Ruth, wah kita belajar hari ini ya. Sama-sama kita hari ini belajar tentang siapa sih Ruth itu dan apa yang kita bisa
pelajari dari seorang Ruth. Cerita singkatnya adik-adik untuk mengenalkan siapa Ruth ini atau siapa Tante Ruth ini. Kalau adik-adik mungkin bilangnya Tante Ruth ini. Jadi kakak ceritakan dulu. Ada sebuah keluarga, papanya atau suaminya itu bernama Elimelek. Lalu ada seorang ibu, seorang mama, seorang istri dari Elimelek ini namanya Naomi. Oke, namanya Naomi. Dan mereka berdua punya 2 orang anak laki-laki yang bernama Mahlon, itu anak yang pertama, dan yang kedua adalah Kilion. Lalu pada suatu hari adik-adik, Elimelek, si suami itu, meninggal. Anaknya yang pertama besar, dan sebagainya, dan anak-anaknya ini menikah dengan seorang perempuan, masing-masing dengan seorang perempuan. Yang pertama, Mahlon itu menikah dengan seorang wanita yang bernama Orpa, lalu yang kedua, Kilion menikah dengan seorang wanita bernama Ruth. Mereka hidup bahagia sampai suatu hari, adik-adik, Mahlon dan Kilion meninggal. Hingga akhirnya Naomi, Orpa, dan Ruth harus hidup sendiri. Kasian ya. Lalu singkat cerita adik-adik, Naomi, Orpa, dan Ruth itu pergi ke Bethlehem. Dan di tengah jalan adik-adik, Naomi itu menyuruh Orpa dan Ruth untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, ke kampung mereka masing-masing. Karena Ruth dan Orpa itu kan bukan anak kandung dari Naomi, mereka menantunya. Lalu Orpa akhirnya pulang adik-adik. Orpa akhirnya pulang, tapi Ruth tidak mau. Ruth tetap mau jalan bersama Naomi. Hingga suatu hari ketika mereka jalan bersama-sama, mereka tinggal bersama-sama, mereka bekerja, Ruth bertemu dengan seorang pria yang bernama Boas, yang nanti akhirnya jadi suami dari Ruth. Wah, puji Tuhan adik-adik. Luar biasa ya, kira-kira kayak gitu. Pengenalan atau perkenalan dari seorang Tante Ruth. Oke, adik-adik, hari ini kita mau belajar ada 2 poin. 2 poin yang hari ini kita bisa pelajari sama-sama, jadi bekal buat kehidupan kita di tahun 2021, maupun juga nanti di tahun-tahun berikutnya. Oke? Adik-adik siap-siap catat ya. Yang pertama adik-adik, poin yang pertama yang bisa kita pelajari dari seorang Ruth adalah belajar ikut Tuhan dalam situasi apapun. Sekali lagi, belajar ikut Tuhan dalam situasi apapun. Oke, kita mau bilang sekali lagi, tapi kali ini ada tambahan kata, 2 kata. Aku mau. Oke, jadi bunyinya nanti gini. Aku mau belajar ikut Tuhan dalam situasi apapun. Oke, kita bilang sama-sama ya, yang kenceng supaya Tuhan dengar. Oke, 1, 2, 3. Aku mau belajar ikut Tuhan dalam situasi apapun. Amin adik-adik. Yuk kita buka Alkitab yuk di Rut 1 ayat 16-17. Rut 1 ayat 16-17. Kakak bacakan ya buat kita semua. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Engkau di sini adalah Naomi, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Amin. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Adik-adik masih ingat ceritanya kakak tadi ya? Yang Naomi kehilangan Elimelek, terus Orpa juga kehilangan suaminya, Naomi juga kehilangan suaminya. Wah, kakak kalau jadi Ruth, atau Naomi, atau Orpa, pasti sangat sedih. Karena mereka kehilangan orang yang disayangi, orang yang dikasihi. Kita aja kalau kehilangan barang, misalnya kehilangan mainan misalnya. Waduh, itu sedihnya luar biasa ya kan? Sangat sedih. Dulu kakak pernah kehilangan handphone. Waduh, sedih banget rasanya mau nangis. Kakak sayang soalnya sama handphonenya. Apalagi ya, kehilangan baju juga pernah. Waduh, padahal baju itu bagus banget. Kakak suka sekali, tapi hilang, gak tahu kemana. Dan adik-adik yang dikasih Tuhan, Naomi, Orpa, dan Ruth itu juga mengalami hal yang sama.
yaitu kehilangan sesuatu atau seseorang yang mereka kasihi. Pasti sulit, adik-adik. Pasti sangat sulit, mereka sedih, mereka nangis gitu ya. Dan kakak yakin ini bukan situasi yang baik buat mereka, bukan situasi yang menyenangkan buat mereka. Mereka pasti sedih terus, mereka pasti nangis terus. Tapi adik-adik, coba adik-adik lihat dari ayat yang tadi. Ruth itu walaupun dia sedih, dia mau loh tetap ikut dan menemani Naomi. Harusnya ya, kalau misalnya kita sedih, enaknya ngapain? Enaknya di kamar, tidur, nangis, ya kan? Tapi Ruth ini, walaupun dia sedih, dia tetap sukacita ikuti Naomi. Wah, hebat. Ruth ini hebat ya. Sangat sulit pastinya, tapi Ruth itu hebat sekali. Dia tetap sabar, dia tetap sukacita. Adik-adik perhatikan, Ruth itu tetap ikut Naomi, walaupun Ruth nggak tahu loh. Naomi ini mau kemana, Naomi mau ngapain di Bethlehem, mau ketemu siapa aja, ya kan? Nggak tahu loh, tapi Ruth tetap mau ikut Naomi. Kira-kira apa ya alasannya ya? Alasannya adik-adik, satu, karena Ruth mengasihi Naomi. Ini yang bisa kita pelajari adik-adik dari seorang Tante Ruth dan Naomi. Ruth sangat mengasihi Naomi, ya kan? Ini juga harus kita miliki adik-adik. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Seperti Ruth yang mengasihi Naomi, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap mengasihi Naomi dan ikut sama Naomi. Kemanapun Naomi pergi, apapun yang Naomi lakukan. Wah, hebat ya. Ini juga harus kita lakukan loh. Kita harus mengasihi Tuhan, adik-adik. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau ajak kita kemanapun, kita pasti ikut. Karena kita mengasihi Tuhan. Nanti suatu saat Tuhan bilang, oke, ayo kita pergi ke luar negeri. Wah, asik ya. Kita pasti ikut. Karena Tuhan yang ngajak kita dan kita mengasihi Tuhan. Bahkan adik-adik, kalau misalnya Tuhan bilang gini, oke, ayo ikut aku ke tempat yang gelap. Sama aku ke tempat yang gelap. Waduh, takut ya rasanya ya. Tapi adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan ikut. Karena kita mau ikut Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita mau mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Sama juga seperti Ruth, walaupun dia tidak tahu Naomi kemana, apa yang akan Naomi lakukan di Bethlehem, dan sebagainya, tapi Ruth tetap ikut karena Ruth mengasihi Naomi. Kalau misalnya juga nih, kalian misalnya di sekolah, itu lagi ujian, mau ujian nih, takut, tapi Tuhan bilang, ayo nggak apa-apa, ikut aku, kamu pasti bisa. Kakak yakin kalau adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik pasti ikut dan adik-adik pasti bisa mengikuti ujiannya. Amin. Amin adik-adik. Dan Tuhan itu bahkan berjanji juga loh di Mazmur 23 ayat 4. Adik-adik ada yang tahu nggak pasal ini tentang apa? Ya, Tuhan itu adalah gembala. Di ayat 4 Tuhan itu bilang, Tuhan itu berjanji kalau kita itu berjalan di lembah kekelaman, kita nggak perlu takut karena Tuhan itu beserta dengan kita. Tuhan beserta loh dengan kita. Tuhan ada loh bersama dengan kita. Tuhan jalan sama kita. Tuhan duduk-duduk sama kita. Tuhan lari-lari sama kita. Tuhan nangis sama kita. Tuhan happy juga sama kita. Ya kan? Tuhan itu selalu ada bersama kita. Waktu misalnya adik-adik ditinggal di rumah sendirian, ayo, siapa yang pernah ditinggal di rumah sendirian? Papa mama misalnya ninggalin kalian di rumah sendirian. Waduh, takut ya rasanya. Aduh, gimana nih? Makan apa? Terus ada siapa itu? Nanti tiba-tiba ada yang ketok pintu. Terus siapa ya? Aku harus bilang apa ya? Adik-adik, Tuhan itu ada loh bersama dengan adik-adik. Adik-adik nggak perlu takut. Karena Tuhan itu pasti menjaga adik-adik. Tuhan pasti menemani adik-adik. Amin. Kalau misalnya juga adik-adik mau tes di sekolah, ujian, ulangan di sekolah, adik-adik takut, aduh bisa nggak ya? Aku udah belajar sih, tapi kok aku takut ya, aku nggak yakin. Adik-adik, Tuhan itu ada bersama dengan adik-adik. Selama adik-adik juga sudah belajar dengan baik ya, dengan belajar dengan rajin, dengan giat, kakak yakin Tuhan pasti melihat dan Tuhan pasti akan membantu adik-adik. Ikut Tuhan itu asik loh. Wah, ikut Tuhan itu asik. Seperti yang dilakukan Ruth mengikuti Naomi. Kemanapun Naomi pergi, Ruth ikut.
ikut Tuhan itu juga asik. Kok bisa ya? Kenapa ya? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan itu selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Kalau misalnya adik-adik berdoa, Tuhan aku pengen baju baru, karena di tahun baru aku belum dapat baju baru misalnya. Misalnya Tuhan aku pengen orang tuaku diberkati, supaya nanti suatu saat Papa bisa beli mobil, atau bisa beli motor misalnya, nanti supaya aku bisa liburan, bisa kerja, bisa pergi kemana-mana sama Papa. Kakak yakin Tuhan itu akan menyediakan yang terbaik buat kita semua, buat adik-adik semua. Dan seperti di Mazmur 23 ayat 4 tadi, kalau Tuhan itu adalah gembala yang baik, jadi kemanapun kita pergi, walaupun kita berjalan di lembah kekelaman, kita berjalan di tempat yang gelap, Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menjagai kita. Kita pasti akan diberkati. Amin. Dan adik-adik yang dikasih Tuhan, ada satu lagi nih. Kakak mau kasih tahu satu alasan lagi. Kenapa sih kok? Kalau tadi yang poin pertama, kenapa kita hari ini harus belajar untuk ikut Tuhan dalam situasi apapun? Nih, kakak kasih alasannya ya. Alasan yang kedua, alasan yang lain nih, adalah Tuhan itu pasti melihat kita. Wah, Tuhan pasti melihat kita. Jadi, kalau kita mau belajar ikut Tuhan, itu nanti suatu saat Tuhan itu akan melihat kita. Tuhan itu pasti akan melihat kita. Tuhan itu juga sudah melihat Rut loh. Kalau tadi adik-adik baca di kitab Rut, nanti kalau adik-adik baca di kitab Rut ya, Tuhan itu melihat Rut, melihat bagaimana Rut itu hidup, bagaimana Rut itu berperilaku. Wah, Tuhan itu sangat melihat, Tuhan itu sangat mengenal Rut juga. Hingga pada suatu saat, hingga pada akhirnya adik-adik buka ya di Rut 4 ayat 13. Rut 4 ayat 13 dituliskan di sini adik-adik, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas kasih karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Hingga akhirnya adik-adik Rut happy lagi. Wih, kok bisa happy? Karena dia ketemu sama Boas, ketemu sama suami, seorang suami, calon suaminya. Waduh, hebat ya. Tuhan itu baik sekali loh. Tuhan itu tahu kalau Rut itu sedih. Nah, karena Tuhan tahu kalau Rut itu sedih, karena Tuhan itu Bapa yang baik, dia mau anak-anaknya happy. Dan itu caranya Tuhan membuat Rut happy. Wah, asik ya. Asik loh ikut Tuhan itu. Kita pasti happy, kita pasti sukacita, pasti seneng. Tuhan itu sangat memperhatikan anak-anaknya. Tuhan memperhatikan kakak, Tuhan juga memperhatikan adik-adik. Tuhan juga memperhatikan papa mama adik-adik. Tuhan juga memperhatikan saudara-saudaranya adik-adik juga. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi dan sangat memperhatikan kita. Tuhan itu juga memperhatikan waktu adik-adik baca Alkitab. Wah, waktu adik-adik misalnya suka memuji Tuhan. Tuhan itu juga melihat waktu adik-adik membantu orang lain. Tuhan itu melihat loh. Dan kakak percaya Tuhan itu sangat suka ketika anak-anaknya memuji Tuhan, ketika anak-anaknya baca Alkitab, ketika anak-anaknya mengasihi papa mamanya, ketika anak-anaknya rajin belajar, ya kan? Jadi Tuhan itu sangat suka kalau anak-anaknya melakukan hal-hal itu. Tuhan melihat Rut, di mana Rut itu tetap setia sama Naomi, kemanapun Naomi pergi, Rut ikut. Apapun yang Naomi lakukan, Rut itu juga tahu dan Rut juga melihat itu, dan Tuhan juga melihat itu. Kalau Rut rajin, Tuhan melihat. Rut juga banyak berdoa, Tuhan juga melihat. Rut tidak suka bohong, Tuhan juga melihat. Rut hormat sama orang tua, sama Naomi, Tuhan juga melihat. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang pelit loh adik-adik. Amin, kakak percaya itu. Tuhan itu Tuhan yang murah hati. Kalau misalnya adik-adik berdoa untuk sesuatu, kakak percaya kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kasih buat adik-adik semua.
Tuhan Yesus itu Tuhan yang suka banget memberi sesuatu ke anak-anaknya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang suka banget kalau anak-anaknya rajin berdoa, rajin baca Alkitab, terus suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi kita sama-sama mau senangkan hatinya Tuhan yuk. Kita banyak berdoa, rajin baca Alkitab, suka muji Tuhan, jadi anak-anak yang baik juga, hormat sama orang tua ya. Lalu juga jadi anak yang rajin belajar, oke? Supaya jadi berkat buat semua orang. Adik-adik, ini bukti kalau Tuhan itu melihat kita, Tuhan itu memperhatikan kita. Seperti yang dikatakan juga sama Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 27. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Amin. Tuhan Yesus itu gembala dan kita ini domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya. Tuhan Yesus itu tahu Kak Joy itu siapa, masa depan Kak Joy itu seperti apa, karakternya Kak Joy juga seperti apa. Dan Tuhan juga tahu adik-adik masing-masing. Tuhan itu tahu adik-adik ini lagi pingin apa. Tuhan itu tahu nanti suatu saat kalau udah besar adik-adik jadi apa. Tuhan itu tahu adik-adik ini sangat seberapa sih mengasihi orang tua adik-adik. Pingin kasih sesuatu ke orang tuanya adik-adik. Tuhan itu tahu. Tuhan itu mengenal kita. Nah, kalau misalnya Tuhan itu jawab semua doa-doa kita, kalau misalnya Tuhan sudah memperhatikan kita, mengenal kita, kita semakin diberkati, jadilah seperti Rut ya adik-adik, semakin dia diberkati, semakin dia mengasihi Tuhan. Dan kita juga, kalau misalnya kita semakin diberkati, semakin juga kita mengasihi Tuhan. Semakin diberkati, semakin suka memberi ke orang lain. Semakin diberkati, semakin mengasihi orang lain juga. Semakin diberkati, semakin cinta Tuhan. Semakin diberkati, semakin jujur. Nah, jangan suka bohong ya. Jujur sama orang tua. Apalagi, kalau semakin diberkati, semakin suka baca Alkitab. Oke? Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kakak mau ajak kita semua untuk ikut Tuhan. I will follow God. I will follow God. Aku mau ikut Tuhan, aku mau mengikuti Tuhan. Kalau Ruth aja bisa mengikuti Naomi, kita pasti juga bisa mengikuti Tuhan. Kalau misalnya kita lagi happy, yuk kita ikut Tuhan. Kalau misal kita lagi sedih, yuk ikut Tuhan. Waktu kita lagi takut, yuk ikut Tuhan. Waktu kita lagi lapar, lagi haus misalnya, ikut Tuhan tetap. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik dan Tuhan itu akan selalu memperhatikan kita. Seperti 2 poin yang hari ini, adik-adik yang kita udah pelajari, kita mau belajar untuk ikut Tuhan dalam situasi apapun. Lalu yang poin yang kedua adalah Tuhan itu pasti melihat kita. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Yuk kita hari ini mau sama-sama berdoa. Kakak akan pimpin dalam doa. Kita mau serahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya firman Tuhan hari ini itu bisa jadi benih, bisa jadi bekal buat kita di masa depan. Nanti kalau adik-adik di masa depan semakin besar, semakin tinggi, ingat-ingat terus firman Tuhan hari ini. Terus mau ikut Tuhan dan percaya juga kalau Tuhan itu pasti melihat kita. Amin. Adik-adik, ayo kita sama-sama berdoa. Semua posisi berdoa, lipat tangan, tutup mata ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau melihat kami semua, anak-anak-Mu. Kami tidak pernah ditinggalkan. Waktu kami di rumah sendirian, Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Waktu kami menghadapi ujian, kami juga tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Waktu kami sedih, kami gak pernah ditinggalkan Tuhan. Waktu kami happy, kami juga nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sangat percaya Tuhan itu selalu dekat sama kami. Selalu ada dekat dengan kami semua. Kemanapun kami pergi, Tuhan ada. Tuhan siap memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus ajar kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk mau mengikuti Engkau dalam situasi apapun. Ajar kami untuk tetap setia,
mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun, waktu kami takut, waktu kami sedih, waktu kami happy, waktu kami diberkati, waktu kami apapun, ngapain pun Tuhan, kami mau ikut Tuhan. Karena kami tahu mengikut Tuhan itu adalah sukacita yang besar buat kami. Dan Tuhan akan senang sama kami, Tuhan akan sangat-sangat suka dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Adik-adik yang mau ikut Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, belum selesai nih. Tunggu ya, jangan pergi dulu. Ada satu ayat hafalan, oke? Ada satu ayat hafalan untuk seminggu ini. Ayat hafalannya pendek banget. Aduh adik-adik yang pintar-pintar ini pasti cepet sekali nih ngafalinnya. Adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik di Yosua 24 ayat 15. Tapi kita nggak akan hafalin semuanya, oke? Cuma sepenggal aja, cuma sedikit aja. Di sini dituliskan adik-adik di Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita baca dan hafalin sekali lagi seayat-ayatnya, oke? Oke, dalam hitungan ketiga ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, 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 amin. Ayat hafalannya dihafal, dipelajari, dimengerti, didoakan Tuhan. Ini ayat hafalannya buat apa ya? Didoakan, oke? Dihafalin terus, oke? Good. Sampai ketemu minggu depan lagi adik-adik. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap happy, oke? Dan juga tetap rajin baca Alkitab, tetap rajin berdoa, tetap suka memuji Tuhan. Tuhan memberkati.